saya buka usaha sendiri pecel lele itu di daerah Kelapa Gading. Karena di 94 itu mungkin masih pengembangan Kelapa Gading masih apa namanya. Ceritanya Bang, awalnya bisa Bagaimana itu mobil bisa ke kampung ya? Oh, Iya. ceritanya kan semenjak pandemi ini kan memang tidak ada agenda touring sama sekali. Jadi saya juga kangen, coba sekali-kali lah touring sendiri sampai ke Lamongan begitu. Iya, karena saya kan sendiri. Dan memang saya prokes kan, saya juga divaksin gitu loh, makanya saya berani. Ini malah jadi viral gitu loh. Dan apa namanya, saya juga karena ngikutin omongan teman-teman nih sama saudara Boyo, sekali-kali dibawa itu mobil biar tahu lah mobil kayak gitu itu seperti apa gitu loh. Itu awalnya, makanya saya pengen saya bawa. Tapi itu bukan niat untuk pamer kan? Ya Allah, enggak lah, enggak. Ada yang lebih sukses dari saya kok. Ada yang lebih sukses dari saya. Jauh ada. Ya, Om Saiful yang menarik adalah orang bawa Lamborghini itu biasa. Ya. Tapi gimana ceritanya? Om Saiful ini siapa sih kok bawa Lamborghini aja jadi viral? Dengar-dengar jualan pecel ayam atau bagaimana Om Saiful? Iya, jadi ceritanya dulu kan memang keluarga saya kan usahanya pecel lele. Awal usahanya waktu zaman tahun lulus SMP, saya merantau ke Jakarta nyusul orang tua. Begitu awalnya, karena orang tua sudah merantau duluan tahun 88 ke Jakarta, tepatnya di Sunter, di daerah Sunter situ. Jadi begitu saya lulus SMP, saya nyusul orang tua, bantuin ya cuci piring lah, belajar masak lah, bongkar pasang tenda begitu. Awal sejarahnya. Terus kurang lebih tahun 94, sekitar 2 tahun kemudian saya sudah bisa masak. Terus saya buka usaha sendiri pecel lele itu di daerah Kelapa Gading. Karena di 94 itu mungkin masih pengembangan Kelapa Gading masih apa namanya komplek mewah ya, jadi kena gusur lah saya. Balik lagi bantuin orang tua, terus jualan macem-macem ya, kadang ngojek ya, kadang nyetirin bajai. Terus 97 saya balik lagi ke Kelapa Gading. Nah sampai hari inilah saya di Kelapa Gading begitu. Berarti dalam arti kata bahwa Om Saiful berangkat dari, mohon maaf, keluarga yang memang Iya, berkaitan di jalan ya? iya sangat susah sekali. Karena orang tua karena susah di kampung, akhirnya merantau cari penghidupan. Begitu. Terus titik baliknya kapan itu? Bagaimana akhirnya usaha makin settle, sekarang bisa maju, malah bisa digolongkan sebagai pengusaha muda juga. Titik baliknya kapan? Jadi kurang lebih saya coba jualan sepatu itu di tahun 99 kalau nggak salah. Sepasang 2 pasang gitu saya taruh di meja warung saya. Kalau pecel ayam itu Iya, nah kebetulan kan banyak langganan tuh, mesen sepasang 2 pasang begitu awalnya. Nah, jadi saya coba kembangin akhirnya, ternyata lumayan. Terus tahun 2002 saya nekat ke Cina gitu loh, belanja sepatu, ya belanja topi, pokoknya aparel lah sama urusan sepatu alas kaki gitu. Terus saya 2013 saya coba usaha buka industri sendiri gitu. Dari pengalaman dari waktu di Cina itu begitu. Kurang lebihnya begitu. Berarti selain pecel ayam, apalagi bisnisnya yang saya sendiri? Waktu itu. Masa ya? Ya waktu itu ya masih pecel ayam, seafood kayak gitu. Pecel lele, terus saya coba jualan di warung itu, yang sepatu itu. Itu sejarahnya. nah, oke. Bawa mobil merah, bawa mobil mewah ke kampung. Gimana? Ada sultannya nggak? Ada orang maksudnya mengidolakan atau justru sombong atau gimana waktu itu? Tapi alhamdulillah sih di kampung saya itu welcome semua, karena saya keluarga besar sih di daerah Desa Ngayung itu. Karena keluarga besar saya di situ. Jadi alhamdulillah kita sama siapa aja alhamdulillah saling menyapa. Jadi tidak ada rasa kecemburuan sosial, nggak ada. Karena sebetulnya Lamongan khususnya di Desa Ngayung ini 80% kan memang perantauan. Banyak yang sukses gitu loh. Banyak yang sukses walaupun dari kuliner ya. Banyak yang sukses nggak sampai susah begitu loh. Pecel ayam Lamongan gitu ya. Iya. Karena sekarang coba dilihat deh, se-Indonesia kalau nggak pecel lele, kalau nggak seafood, Pasti Lamongan kalau ya? nggak soto pasti Lamongan. Bener nggak? Itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.